damai suasana penuh kedamaian, ramah senyum selimuti desaku, bersama menyambut hari bahagia, lepaskan segala rasa duka. Pengalaman estetis masih kecil mengenai Kalimantan. Sewaktu kita berangkat dari tepian sungai menuju kampung orang tua, kampung bapak, sepanjang jalur dari berangkat sampai menuju kampung itu kita masih bisa lihat monyet dan jumlahnya banyak, kemudian burung, dan yang paling unik babi hutan nyebrang secara rombongan. Ya pasti membayangkan hutan, orang di pedalaman. Kalimantan itu merupakan salah satu pulau terbesar di dunia. Saya kira setelah Pulau Hijau, Pulau Papua, kalau nggak salah Pulau Kalimantan itu sebagai pulau yang terbesar. Nah, bukan hanya ukurannya, tetapi sebenarnya Kalimantan itu juga mengandung salah satu lokasi terluas dari hutan tropis, ya, rainforest. Jadi itu penting untuk ini juga untuk sebagai paru-paru dunia. Dulu itu masih hutan semua ya. Ada di satu anak sungai itu kayu itu yang diikat-ikat udah mulai dipotongin sama Bob Hasan mungkin waktu itu. Waktu itu juga. Tapi belum parah, belum kayak sekarang kayaknya. Hutan memang bagi masyarakat Dayak seperti rumah lah. Karena itu rumah, kalau misalnya rumahnya rusak kan tidak ada tempat tinggal. Kalimantan adalah the real miracle, wonder of world. Hutan itu adalah rumah kedua untuk orang Dayak selain rumah betang mereka. Hutan itu adalah perpustakaan untuk orang Dayak. Budaya di Kalimantan sebenarnya kan kaya sekali. Bagi orang luar itu mungkin hanya sekedar dijadikan satu Dayak, tapi di dalam sendiri kan macam-macam, belum ada Melayu, belum ada kelompok pendatang lain dan sebagainya. Sekaligus juga kekayaan alamnya tadi penting untuk Indonesia sendiri asal dikelola dengan baik untuk kepentingan nasional, tapi juga untuk kepentingan masyarakat setempat. Tanah berbudaya alam Kalimantan memancarkan pesona indahnya, gadis pun menari ikuti irama. Ya, memang banyak kasus terjadi. Ada 3 hal. Yang pertama, yang namanya perusahaan. Pencaplokan lahan adat, apalagi yang segala makam-makam leluhur mereka yang di bulldozer segala macam, memang banyak terjadi seperti itu. Ada semacam pemaksaan terhadap masyarakat atas nama pembangunan untuk menyerahkan tanah, menyerahkan apa saja mengatasnamakan pembangunan. Dan yang mungkin ya bisa saya lihat sebagai orang yang menetap di Jawa dan bekerja di sini, ya setiap kali entah ke Kalimantan atau kemanapun di Indonesia yang di luar Jawa Bali, saya selalu bisa sangat merasakan betapa memang ada relasi kekuasaan tertentu yang sangat tidak adil. Indonesia itu sudah kosong sama sekali, semua sudah dijarah, hisap oleh kapitalis asing. Dan itu bangsa Indonesia sendiri, terutama yang memegang Indonesia, itu sangat-sangat bodoh, terlena betul. Artinya apa? Bahwa Indonesia itu sudah lebih dari penjajah Belanda. Kalimantan sebenarnya tinggal nunggu waktu bagaimana akhirnya sungai betul-betul tidak mampu lagi menampung debit air, hutan juga sebagai resapan sudah habis, banjir skala besar itu sudah tinggal
hitungan waktu, suatu saat akan terjadi juga. Mungkin takkan ada lagi air yang mengalir menuju muara. Mungkin kau tak akan. Kita ketahui bersama yang namanya perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kalimantan atau dimanapun juga itu akan menunjukkan bahwa dia itu menguntungkan bagi penduduk setempat, entah itu lewat propaganda verbal, entah itu yang namanya melalui CSR, corporate social responsibility, itu akan menunjukkan sisi positifnya di sana sehingga bisa beroperasi. Berapa persen penduduk? Ya, kalau ada yang diuntungkan hanya prosentase kecil dari penduduk, tetapi nanti diberitakan di mana-mana seakan-akan semua mendapatkan, itu kan tidak betul. Tetapi yang kedua, kalaupun ada keuntungan harus dilihat apakah keuntungan itu keuntungan jangka panjang atau sebenarnya keuntungan jangka pendek. Nah, yang lain juga soal legalitas, mungkin sah, mungkin legal, tetapi harus dilihat ini siapa yang mensahkan ini. Jangan-jangan yang mensahkan ini pejabat yang ternyata diuntungkan juga oleh perusahaan itu gitu. Ya, dan ini terbukti kan dengan beberapa kasus yang sampai sekarang kalau ke pengadilan kan, di pengadilan kan seperti itu. Ada beberapa yang memang pejabat ini kerjasama dengan perusahaan-perusahaan tertentu. Jadi kalau dulu dijajah Belanda itu tambang minyak, tambang emas, tambang apa tidak begitu deras seperti sekarang, pompa habis. Sebenarnya bukanlah perluasan lahan yang perlu diciptakan bagi perkembangan kemajuan teknologi pertanian. Perusahaan-perusahaan itu tuh harus berpikir bagaimana menghasilkan sebuah temuan baru di bidang pertanian untuk menciptakan sebuah bibit-bibit unggul yang bisa melipat gandakan hasil produksi di lahan yang sangat terbatas, bukan memperluas lahannya. Jadi mungkin harus berpikir ke sana. Efek dari ekspansi perusahaan monokultur terutama dan tambang, ya efek negatifnya memang ada, terutama lingkungan apalagi ada biasanya perusahaan-perusahaan yang tidak ada AMDAL segala macam kan. Nah itu Penguasa itu yang semua itu menjual semuanya kepada kapitalis asing. Tapi secara ekonomi memang ada juga positifnya bagi masyarakat lokal. Kalau kita bicara masalah keuntungan, mungkin secara ekonomi itu pendapatan Indonesia secara ekonomi. Tapi dari kalau kita masuk ke dalam, ini menjadi ancaman suatu saat bahwa hutan ini akan hilang, akan rusak. Bahkan mungkin di Kalimantan suatu saat, kita tidak bisa prediksi berapa tahun, berapa puluh tahun, suatu saat memang sudah nggak ada lagi, dan bukan lagi menjadi yang katanya Kalimantan itu paru-paru dunia, udah istilah itu sudah hilang. Dan itu sengaja diciptakan supaya gampang ini, kapitalis ini masuk gampang. Satu sama lain di antara orang-orang lokal itu memang punya kebersamaan untuk mengatakan bahwa say no untuk merusak hutan. Langit malam berkeliputlah kau rampas, kau tukar dengan langit hitam berasap. Bukit-bukit tegak pun kau rampas, kau sapu dengan mesin ketamakan. Itu para tokoh-tokoh masyarakat adat harus punya peran aktif. Dari orang tua, anak-anaknya, mereka harus saling komunikasi lah. Komunikasi dalam hal seperti apa sih? Jangan dianggap anak muda yang walaupun umurnya muda, tapi mereka juga ada yang tahu. Dan ada juga yang orang tua tidak tahu. Jadi komunikasi, dialog antar mereka itu penting. Kesempatan untuk menjaga keajaiban itu adalah masyarakat Kalimantan itu sendiri. Tapi masyarakat Kalimantan tentunya tak boleh dibiarkan bekerja sendiri. Jadi harus ada masyarakat lain di luar Kalimantan yang juga harus sama-sama memperjuangkan itu, mempertahankan kehebatan Kalimantan. Hati-hati kalau misalnya menanggapi berbagai rayuan mengenai lahan, pembebasan ini itu, entah mungkin di sini
ya macam-macam proposal yang mungkin menawarkan mimpi tetapi membeli mimpi tetapi ada sesuatu hal yang sangat basic yang hilang dari tataran masyarakat itu. Sebenarnya itu yang ini kan yang tragis itu kan, mana suara elitnya. Punya elit tuh banyak elitnya. Kenapa nggak bersuara? Istilahnya begini, sampai kapan elit itu nggak mau pura-pura nggak tahu itu, pura-pura nggak tahu persoalan itu. Nah, bagi para pejabat setempat yang sedang berkuasa menurut saya perlu juga untuk mengingat kepentingan masyarakat dan bukan hanya kepentingan kelompok dia sendiri. Yang lain juga kepentingan jangka panjang. Ya. Karena Kalimantan ini bukan hanya milik orang Kalimantan, ini milik dunia. Itu. Nah, jangan sampai demi kepentingan sesaat itu lalu masyarakat yang dirugikan, Indonesia yang dirugikan, bahkan dunia yang dirugikan. Saya kira itu penting untuk diperhatikan. Dan oleh karena itu masyarakat juga harus bersikap kritis, tidak saja menerima tawaran-tawaran yang kelihatannya menarik, tetapi sebenarnya untuk jangka panjang ini merugikan banyak pihak. Saya kira itu, dan itu bisa dilakukan dengan penyadaran bersama, dengan networking, dengan organisasi dan sebagainya. Supaya apa? Supaya semua pihak diuntungkan semaksimal mungkin. Tidak ada kasus di mana yang ini untungnya banyak, yang lain dirugikan. Saya kira itu. Saya suka gerakannya dan saya juga suka namanya, Sek Borneo. Saya pikir Sek Borneo cobalah terus, tidak hanya sekali proyek ini saja, mini album ini saja, mungkin suatu saat bergerak pada dokumenter, pendokumentasian buku-buku lama, advokasi, dan bekerja sama. Selamat juga untuk mini albumnya, dan Sek Borneo semoga bisa terus digaungkan.